96. Ya, baik sahabatku semuanya di mana saja Anda berada. Kita lanjut ya, tahsin. Masih di surah Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-96 ya. Hari ini memasuki ayat ke-96. Baik, tidak panjang kalam, kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu sudah 12:30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفًا. Diulang. لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ. Ulang ya, ada double nih. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ Wallahu basirum bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Ya. 96 ya. Baik sahabatku, kita bahas ya. Dari pertama wow ya. Ingat wow, makhrajnya di mana wow? Makhrajnya wow di asyafatain ya. Asyafatain dua bibir ya. Kemudian asyafatain dua bibir, tapi wow ini bukan huruf yang terhimpit, artinya bukan terkatup rapat. Karena wow ini terbuka. Wow, terbuka ya, bukan isbaq tapi terbuka dia. Kemudian secara sifat ya, ada di al-jahr, tertahannya suara napas. Kemudian ada di arkhah, mengalirnya suara. Kemudian ada di al-istifal ya, lidahnya biasa saja tidak terangkat. Kemudian ada di al-infitah, terbuka bukan tertutup ya. Kemudian ada di al-ismat ya, yaitu huruf-huruf dianggap susah ya, bukan huruf mudah. Wow, 5 karakter huruf wow. Ya, sambil bantu tap-tap layar ya, biar teman-teman kita bisa nimbrung ngikut. Kemudian lam ya, lam makhrajnya la. Makhrajnya ada di al-lisan ya, al-lisan ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang sejajar dengan gigi seri. Al itu ya, sejajar dengan gigi seri atas. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya. Artinya tertahannya suara, antara tertahannya suara asyidah dan arakhwa, mengalirnya suara. Bainiyah, jadi lam itu ada di tengah-tengah. Al ya, tawasud ya, ketika dia sukun akan muncul, akan terlihat, akan terdengar dengan jelas. Kemudian ada di al-idlaq ya, huruf mudah. Ya, ketika diucapkan ya, huruf ini dianggap huruf yang mudah. La gitu. Kemudian sifat yang tidak berlawannya yaitu inhiraf ya. Inhiraf itu apa? Condong ya, condong kiri atau kanan. La
Ketika mantul al-ha itu ya. Miringkan kiri atau kanan supaya terhindar dari qalqalah atau pantulan. Wala tajidannahum ta ya. Ta makhrajnya ada di al-lisan ya. Al-lisan ya, yaitu ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri. Ta gitu ya. Kemudian secara sifatnya ada di al-hams. Al-hams yaitu tertahan mengalirnya ya, mengalirnya napas. Maaf ya, mengalirnya napas. At gitu ya. Jadi tidak boleh mentok, harus mengalir di at gitu. Karena sifatnya al-hams. Al-hamsu. Wala taji jim ya, jim. Makhrajnya ada di mana jim ya? Makhrajnya ada di al-lisan, yaitu punggung lidah yang tengah ya terangkat ya. Jim itu terangkat tapi bukan istilah ya, bukan terangkat keseluruhan ya, beda. Jim. Kemudian secara sifat ada di asyidah ya, tertahannya suara. Aja ya, tertahan dia ya. Aja. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu qalqalah. Ketika dia sukun, aja, mantul ya, mantul. Tergantung nanti hurufnya ada di mana, di tengah atau di akhir. Kalau di tengah qalqalahnya sughra ya, qalqalah kecil. Kalau di akhir berarti qalqalah kubra, qalqalah besar. Wala tajidan dal ya, dal ada di mana? Dal sama ya, makhrajnya dengan ta. Dal ini makhraj sama dengan ta ya. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Ta, dal sama ya, makhraj ya, tapi secara sifat berbeda. Dal sifatnya ada di asyidah ya, ada ya, tetapi sama-sama makhraj. Ta dan dal ini beda sifatnya. Kalau dal itu di asyidah, kalau ta itu al-hams ya. Kalau ta itu mengalir, kalau dal ini tertahan gitu, tertahan suaranya. Beda ya. Walaupun sama-sama satu makhraj tapi beda sifat. Kemudian dal ini ada di sifat yang tidak berlawanan yaitu qalqalah. Qalqalah ya. Kemudian sama jim dal qalqalah. Wala tajidannahum ya. Nun bertasydid ya. Ketika ada nun bertasydid maka harus dibaca gunnah ya. Gunnah ditahan 2-3 harokat. Dan ya, tahan dulu ya, di gunnah, didengungkan. Kemudian secara makhraj ini tadi bacaan secara hukum bisa secara sifat yang tidak berlawanan ya, masuk ke gunnah. Ini hukumnya gunnah ya ketika ada nun bertasydid. Kemudian makhrajnya ada di mana? Makhrajnya tempat keluar huruf nun ini ada di mana? Ada di alisan. Alisannya itu ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya, di bawah huruf lam ya, sejajar gigi seri di bawah huruf lam. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, pertama antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhwa, bainiyah di tengah-tengah nun. Kemudian sifat yang lainnya ada di mana? Ada di al-idlaq ya, idlaq huruf mudah ketika diucapkan na ya. Kemudian ada di mana lagi ya, sifat yang tidak berlawanan tadi ya, yang disebut ini gunnah, bisa masuk hukum, bisa masuk gunnah ya, sifat. Wala tajidannahum ha ada di mana? Ha ada di bawah tenggorokan secara makhraj ya. Keluarnya suara ini ha ini adanya di tengah tenggorokan. Afan, masya Allah, ada di bawah tenggorokan ya. Ha ada di bawah tenggorokan. Kemudian secara sifatnya ada di al-hams ya. Al-hams yaitu mengalir ketika dia sukun. Mengalir ya. Mengalir. Ihdinas itu. Ihdinas enggak boleh ditahan ya, enggak boleh diputus. Ihdinas enggak boleh, harus dialirkan.
ihdinas sira gitu kalau di suratul Fatihah. Kemudian ada mim sukun ya. Mim sukun secara makhraj ada di asyafatain. Yang pertama ya, dua bibir karena mim ini bibir atas dan bawah terkatup ya. Mim, hum gitu ya. Hum ya, asyafatain. Kemudian sifat yang makhraj yang lainnya yaitu al-khaisum. Al-khaisum itu apa? Al-khaisum itu aliran udaranya melalui rongga hidung. Hum gitu ya. Kemudian secara sifat tawasud ya. Tawasud hurufnya ada 5 tuh. Jangan lupa ya. Lam, nun, ain, mim dan ra ya. Itu tawasud ya. Tawasud itu apa? Antara tertahannya suara asyiddah dan mengalirnya suara ar-rakhwa ya. Jadi bainiyah ada di antara itu ya, di tengah-tengah dia, mim. Kemudian ada di al-idlaq ya, huruf mudah ketika diucapkan, ma gitu ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanan yaitu gunnah ketika dia tasdid. Im, summa gitu ya. Itu gunnah. Kemudian a ada di mana a ya? A ini makhrajnya ada di bawah tenggorokan. Ya, ketika mengucapkan huruf a, awas hati-hati harus di bawah tenggorokan. A, ha, sama tuh dua huruf. A, ha ya sama ya. Ada di bawah tenggorokan. Kemudian secara sifat alif ini ya, ketika dia sukun ya, hamzah ketika dia sukun akan tertahan suaranya. Ba, ta gitu ya, tertahan ya. Tertahan. Jadi tertahannya suara atau asyiddah. Ha ya, ya. Di mana makhraj ha? Makhraj ha adanya di tengah tenggorokan ya. Tengah-tengah tenggorokan. Kemudian secara sifat ada di al-hams, mengalirnya napas atau udara. Ketika diucapkan ya, mengalir ya. Kemudian ra ya, ra di sini ada huruf ra. Ra di sini makhrajnya ada di mana? Makhrajnya ada di al-lisan, yaitu di ujung lidah, ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang sejajar dengan gigi seri atas. Kemudian ada di sifat tawasud ya, tawasud antara tertahannya suara dan mengalirnya suara ya, yaitu asyiddah dan ar-rakhwa, bainiyah ada di tengah-tengah ra. Ketika sukun ya kalau sifat. Kemudian ada di al-idlaq. Idlaq itu huruf mudah ketika diucapkan. Ra itu ra ya, secara hukum begitu ya. Secara sifat ketika diucapkan ra ini dianggap mudah ya. Fa, ra, mim, nun, lam dan ba ya. Farra, mil, lub itu ya, ada 6 huruf mudah. Kemudian sifat yang tidak berlawanan, ra ini ada di takrir ya, takrir bergetar. Asal mulanya seperti itu. Tetapi harus dikombinasikan dengan inhirab ya, inhirab harus dikombinasikan dengan inhirab, nggak boleh harus memakai takrir saja ya. Kalau kita memakai takrir saja berarti salah cara mengucapkan atau cara bacanya ya. Contoh ya salah, harus diinhirabkan. Inhirabkan itu kemana? Ke dalam lidahnya, tarik ke dalam ya, condongkan ke dalam. Gitu. Ya tebal, dibaca tebal. Ro ya. Ra gitu ya. Ingat, mempunyai sifat takrir dan inhirab, harus dikombinasikan dengan dua sifat tersebut ya. Tidak boleh inhirab saja nggak ada getaran gitu kan, nggak boleh bergetar saja tanpa inhirab. Ini dua-duanya harus masuk ya. Fa ya, fa ada di mana fa ya, yaitu di secara makhraj ada di al-lisan ya,
yaitu ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah, ya. Tha. Kemudian secara sifatnya al-hams, ya, alirkan napas kita ketika dia sodnya sukun. As, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Ibu Rasmini. Ya, jadi sad. Secara sifat al-hams. Al-hams itu, ya, di sini masih surah Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah halaman 15. Ayatnya ke-96. Ya. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan An-Naba, ya, An-Naba insya Allah, ya, kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ibu Nurza, ya. Selamat bergabung, ya. Lanjut, ya, sad. Sifatnya al-hams pertama, kemudian dia mempunyai sifat isti'la terangkat, ya, sad gitu, ya, terangkat. Kemudian mempunyai sifat yang tidak berlawanan, ya. Apa itu? Yaitu sifatnya sifat sofir, ya. Sofir, ya, mempunyai sofir dia. Sofir itu artinya ada suara desisan seperti burung atau angsa. Als, ya. Ya, silakan, ya. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya. Semoga Allah menyayangi kita semua dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, secara sifat yang tidak berlawanan, ya, ini mempunyai sifat sofir, ya. Harus ada desisan. Als gitu, ya. Kemudian lanjut. Son, ya, naik, ya, tebal nih, jangan sampai pakai sin, ya. Jangan ahrason, ya. Kalau ahrason pakai sin, ya. Fondasi, ya. Di sini ada alif lam, ya. Alif lam ta'rif, ada alif lam ta'rif itu dibagi dua, ya, komari dan syamsi, ya, yaitu alif lam komariah dan lam syamsiah, ya. Dimasukkan ke huruf syamsiah nun, ya, bertasydid karena nunnya bertasydid nih. Ahrafonna, ya, gitu, ya. Penekanan di huruf nun ditahan dulu 2 sampai 3 harokat, ya. Ya, syamsiah bukan komariah, ya. Alif lam syamsiah karena alif lamnya ada, ya, tapi tidak terbaca, ya. Syamsi matahari. Ya, alif lam syamsiah. Ahrafonna, ya. Di sini ada huruf syamsiahnya nun, ya, bertasydid. Kemudian nunnya dibaca panjang, ya. Dibaca panjang karena secara hukum menghadapi huruf alif. Ini namanya mad tabi'i atau mad asli, ya. Kemudian secara makhraj karena nun menghadapi huruf mad, ya. Ini namanya mawdhi'ul jaub atau al-jaub, ya. Al-jaub itu apa? Al-jaub itu yaitu mengalirnya lewat mulut saja. Terima kasih Nurja, terima kasih, Masya Allah, memberikan bonus. Terima kasih banyak. Semoga Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rahman. Sin dan sod, ya. Sin dan sod ini makhrajnya sama, sahabatku, ya. Secara makhraj sama, ya. Terima kasih, ya, Ibu Nurza apa Bapak Nurza, ya. Laki apa perempuan, ya? Mohon maaf. Karena tidak terlihat tidak terlihat laki atau perempuannya, ya. Mohon maaf kalau salah menyapa, ya. Salah menyapa, mohon maaf. Ya, sod dan sin ini sama, ya, secara makhraj. Oh, perempuan, Masya Allah. Terima kasih akhwat, ya, semoga barokah, ya. Ya, sin dan sod itu makhrajnya sama. Sin sama, ya. Tetapi sifatnya beda. Ya. Terima kasih, ya. Terima kasih pejuang. Masya Allah, ya.
Ada iklan biasa. Kenapa jadi kecil? Ya, lanjut. Mohon maaf ya, sering banyak iklan masuk ya. Sehingga agak terhambat sedikit. Ya, di sini ahrafan nasi. Ya, kalau sin ini tipis. Tapi kalau sod ketika harokatnya kasroh harus tebal. Osi gitu. Beda kalau sin ya, karena sifatnya juga beda. Ahrafan nasi ya, sin makhrajnya sama dengan sod. Ada di ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Kemudian secara sifat sin ini al-hams sama, al-hams juga sama, sod sin sama. Tetapi sin tidak mempunyai sifat isti'la, tapi sod punya sifat isti'la ya. Lanjut. Awas ain ya. Secara makhrajnya atau ucapan mengucapkan huruf ain hati-hati, jangan a. Harus di tengah-tengah tenggorokan. Gitu ya, jangan ala. Tapi dilatih belajar ya, harus ala. Ya, makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Kemudian secara sifat ya, di sini ada di tawasud ya. Tawasud antara tertahannya suara asyiddah dan mengalirnya suara ar-rakhwa. Jadi di tengah-tengah dia, baini ya. Baini ya artinya antara gitu ya. Kemudian ala ya, di sini ada lam berharokat fathah yang berdiri ya. Ini namanya mad tabi'i atau mad asli ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Ya, betul, mad asli ya. Mad asli itu alif, ya sukun, wawu sukun itu asli ya. Asal mad itu dari situ. Kemudian haya, ha sudah tadi ya. Ha sudah dibahas, ada di makhrajnya ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Terima kasih, Allahu Akbar. Terima kasih siapa sih ya yang sudah mengirimkan bunga mawar merah. Masya Allah, tabarakallah ya. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik. Terima kasih. Kemudian secara sifat saya bahas semua ya, biar semuanya ya satu ayat tapi kita lama ya. Ha ya, secara sifat ketika dia sukun, ha ini al-hams, mengalir, gitu ya. Jadi mengalir dia napasnya. Haya. Di sini ada tak marbuto. Ya, berhenti harus berhenti di salah satu tanda muraqabah ya, tanda waqaf muraqabah. Ini ada 2 ya, ada 2 yang di sini 1 ya. Ini harus berhenti di salah satu tanda. Nah, kalau mau berhentinya di tanda yang kedua boleh ya. Berarti di sininya harus di wasol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat bergabung ya. Ibu Mardiah ya. Jadi kalau di tanda terima kasih, Masya Allah, tabarakallah sudah mengirim gift. Terima kasih, Masya Allah, bonus. Alhamdulillah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi ibu ya. Ya, di sini muraqabah. Jadi haya tak marbutonya berubah. Ya, berubah menjadi ha ya, menjadi ha. Ketika dia waqaf muraqabah ya. Ketika waqaf haya, anggap wawu ini tidak ada ya. Wawu tidak ada. Ini tanda panjangnya ya, nggak mungkin ya pakai wawu ya, pakai alif. Haya. Jadi berubah menjadi mad arid lis sukun, panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. 2 boleh, 4 boleh, 6 harokat ya. Ingat ada tanda titik 3 ya, ini muraqabah ya namanya, waqafnya di sini juga ada. Kalau di terima kasih, Masya Allah, Ibu Koko yang mengirim bunga
Mawar merah. Terima kasih. Semoga Allah berkahi ya. Ini ada tanda 2 ya di antaranya. Nih. Di sini 1 dan di sini 1. Jadi kita kalau mau berhenti ambil aja salah satu. Di sini boleh ataupun di depan boleh. Tapi kalau di sini udah berhenti ya, di sini tidak boleh berhenti. Lanjut ya. Nah, di sini udah berhenti. Mad aridis sukun. Wa minal ladzina ya. Masya Allah, semangat jadinya. Terima kasih. Berarti ada ya Allah ya Rahman, Ibu Diana ya memberikan bunga. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga ya sangat berarti bagi saya ya untuk mudawwamah tahsin kita ya. Insya Allah ya kalau kita terus istiqomah ya. Terima kasih Ibu Nurza ya. Kasih bunga ya. Kalau kita istiqomah dan kuat ya sampai 30 sus. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan panjang umur buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mana dia? Minalladzi ya. Ada yang menganggap Ibu ya, ada yang menganggap ini lam alif lam qamariyah ya, tetapi ya saya sampaikan bahwasanya alladzi ini yaitu isim mausul ya. Isim mausul itu sebagai tanda ya, kata sambung minalladzi yang artinya gitu ya. Ya. Kalau saya ini ya boleh saja pakai alif lam qamariyah, tapi biasanya kalau alif lam qamariyah ditandai dengan sukun gitu ya, ditandai dengan sukun. Ya, minalladzi ya, penekanan saja di lam ya. Minalladzi ini alifnya alif wasol. Alif wasol ya ketika di awal kalimat ini harus pakai fathah karena menghadapi alif lam ya. Alladzi isim mausul yang berarti yang. Alladzi ya, zi mat tabi'i panjangnya 2 harokat. 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ya, karena ini huruf mad. Ingat ya, setiap huruf mad berarti masuk al-jaub. Maudhi'ul jaub yaitu rongga mulut saja, tidak boleh mengalir udaranya lewat hidung. Ya, karena kalau lewat hidung berarti dia tidak dapat ya, al-jaubnya tidak dapat. Hanya dapat di madnya saja. Allazi gitu. Hati-hati jangan allazi, tapi allazi lepas di mulut ya. Allazina ash ya, di sini ash huruf shin ya, shin. Alif tadi sudah ya, alif. Baik ya, kita bahas saja nggak apa-apa. Alif makhrajnya ada di bawah tenggorokan. Ya, a ya, ingat ya, a. Kemudian sifatnya ada di asyidah. Ketika sukun ya, ba, i, u, ba gitu ya, ada di bawah tenggorokan ya. Kemudian ada di asyidah, tertahannya suara. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni ya. Kalau mau latihan makhraj secara konsonan ya, itu pakai itu ya. Jadi huruf-huruf hijaiyahnya yang kita tuju akan jelas terbaca ya, tapi harus dilatih. Harus punya guru ya, harus kalau sendiri nanti nggak ada yang menyimak gitu kan. Ash ya, shin. Shin secara makhraj ada di alisan ya. Alisan ya, yaitu di tengah-tengah lidah ya, punggung lidahnya terangkat, ash gitu ya. Kemudian secara sifatnya ada di alhams, alirkan ya, punggung lidah ya, tengah. Lidah itu dibagi-bagi, ada yang pangkal lidah, ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada kepala lidah ya, ada tepi lidah. Jadi macam-macam ya. Shin berarti di
punggung lidah tengahnya ya, tengahnya terangkat. Kemudian secara sifatnya al-hams, ya al-hamas, betul, tengah lidah. Tafasyi, ya tafasyi nanti sifat ya. Ada di al-hams. Kemudian sifat yang tidak berlawanan yaitu tapasyi. Ya, tapasyi ya. Apa itu tapasyi? Tapasyi itu yaitu menyebar ya. Udaranya di dalam rongga mulut kita. Ash, nggak boleh as. Ya, lepas, bebas. Ash gitu ya. Asyra. Ra, awas, ra-nya tebal, jangan dibaca asyra, asyra, apalagi pakai getaran berlebihan, asyra gitu. Asyrakal. Ya. Kalau bukan Al-Qur'an sih ya silahkan ya, tapi kalau Al-Qur'an ya harus ngikutin aturan gitu ya, aturan tajwid. Ra terbaca tebal karena harokatnya fathah ya. Kemudian ra secara makhraj ada di alisan ya, alisan yaitu ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit. Ya tafhim, betul, tafhim tebal, tafhim. Langit-langit sejajar dengan gigi seri atas ya. Asyra, ra. Kemudian sifat yang lainnya yaitu tawasud ya, tawasud antara tertahannya suara asyida dan mengalirnya suara ar-khawah bainiyah ya, bainiyah ada di tengah-tengah. Asyraku ya, kemudian ra sifat yang tidak berlawanan ya, sifat yang berlawanannya masih yaitu di al-idlaq. Idlaq itu huruf mudah ya, ra ini dianggap huruf mudah ketika diucapkan ra gitu ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yang pertama punya sifat takrir ya, tadi sudah dibahas ya di awal, nggak apa-apa ya kita bahas terus ya, dikhawatirkan nanti ada yang baru gabung belum tahu ya. Sifat takrir itu bergetar ar awalnya. Tetapi kalau kita membacanya secara seperti itu salah ya. Karena apa? Karena dia punya sifat yang lain yaitu inhirab. Inhirab itu ditarik ya, condong ke dalam lidah kita ya. Kita ketika bergetar ditarik lidah kita gitu ya ke dalam. Ayo silakan Ibu Nurja, Masya Allah. Ya, sholat pentingin dulu ya. Sholat duhur dulu. Alhamdulillah ya, kalau setelah sholat duhur kita bisa gabung lagi nggak apa-apa. Asyraku. Ya, di sini ada kaf doma menghadapi wawu sukun. Ini bacaannya secara hukum mad tabi'i ya, mad asli. Kemudian secara makhraj al-jaub rongga mulut saja ya. Lanjut karena ini sudah tadi ya, berhenti di awal. Ya waddu ya, penekanan huruf dal jangan sampai salah ya pengucapannya. Ya wad, tekan ya, ditekan, penekanan di dal karena bertasydid ya. Ya waddu ahaduhum ya, awas nih pendek semua. Jangan ada yang panjang, sedikit beda akan menjadi mad ya. Ahaduhum ya, di sini ha bawah tenggorokan. Kemudian sifatnya alhamas, mengalir. Hum ya, di sini ada mim sukun ya, mim sukun ketemu dengan huruf lam. Ya, flashback ke hukum mim sukun ya, ketika ada mim sukun menghadapi selain ba dan mim maka idhar syafawi ya, bacanya idhar syafawi. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, antara asyida ya, antara mengalirnya tertahannya suara, dan ar-rakhwah mengalirnya suara, bainiyah di tengah-tengah. Kemudian ada di sifat al-idlaq ya, betul, idhar syafawi ya, idhar syafawi ya, harus dibaca jelas mimnya, nggak boleh samar, nggak boleh dengung ya, ash ya, hum ya. Kemudian ada di al-idlaq huruf-huruf mudah, dan sifat yang tidak berlawanannya yaitu gunnah ketika dia tasdid mim ini. Summa gitu ya, tasdid. Ketika tasdid ini gunnah. Sifat yang tidak berlawanan. Lau ya. Idhar itu jelas ya. Syafawi bibir, syafawi. Lau ya lin ya. Biharfun lin, boleh juga huruf lin atau bacaan lin gitu ya. Harfun lin ya, ada yang macam-macam ya.
pelafalannya. Ada harful lin, kemudian bacaan lin. Miring ya, miring. Miring artinya tidak boleh dikasarin ya kalau lin, karena dia mempunyai sifat yang lunak, halus ya, nggak boleh dihentak-hentak ya, harful lin. Lauyu, nggak boleh. Lauyu, gitu, nggak boleh ya, harus halus, lembut. Lauyu'am. Ya, di sini ada, ya betul, dilembutkan. Di sini ada mim bertasdid ya. Bacaan apa? Bacaan gunnah ya, gunnah ya. Secara hukum gunnah, secara sifat yang tidak berlawanan juga gunnah ya. Yu'am, tahan 2 sampai 3 harokat. Ya, gunnah bukan gummah, gunnah. Gunnah ya. Ghain nun ha, gunnah. Ya, betul. Yu'am. Kemudian ru tebal, awas, ro-nya tebal karena harokatnya domah ya. Yu'ammaru, ru ya gitu ya, nggak boleh yu'ammaru nggak boleh, harus ditebalkan ya, harokatnya domah. Secara hukumnya harus ditebalkan, makhrajnya ada di alisan, yaitu ujung tepi lidahnya menyentuh ro tebal ya, ro itu ro ya, tebal ya. Kalau tipis itu kan ri. Kalau tebal ro ya. Jadi apa namanya, inhirabnya tebal sekali itu, ru gitu ya, ditebalkan bacanya, nggak boleh ru, tapi harus ru. Yu'ammaru gitu ya. Lam ya, makhrajnya ada di al-lisan, yaitu ujung lidah ya, menyentuh menyentuh langit-langit yang berbaris dengan gigi seri. Ya, kemudian sifatnya ada di tawasud ya, kemudian ada di al-idlaq, kemudian ada inhirab. Ada 3. Ya, ro tebal itu harus aro ya, gitu, tebal, aro. Ya, dilatih. Ya, tawasud. Kemudian ya, ada di tawasud, ada di al-idlaq huruf mudah, kemudian ada di inhirab condong, lam, nggak boleh di tempat ya, harus dimiringkan ketika dia sukun. Alfa, nggak boleh alfa itu berarti lidahnya di tempat ya, lidahnya di tempat. Makhraj huruf lam itu ada di ujung tepi lidah, tepi ya, ujungnya kan lidah juga ada tepi, di sisi-sisi tepi itu tepi lidah, ujung juga ada tepinya ya. Jadi posisinya ketika dia diucapkan makhrajnya lam, berarti ada di ujung lidah menyentuh langit-langit ya, yang berbaris dengan gigi seri gitu, gigi seri atas, lam gitu ya, pangkal gigi serinya ya. Kemudian ala, sampai di mana tadi? Oh, sini ya. Oh iya, di bawah. Alam ya. Kemudian inhirab tarik ya, tarik ke belakang lidahnya. Jangan sampai muntah, tepi lidah sampai muntah, jangan. Ya, tepi lidah maksudnya muntah gimana? Muntahah. Ya, kemudian ada di inhirab, ditarik ya, ketika lam ya, ditarik, bukan ditarik, dicondongkan kiri kanan, karena kalau lam ini inhirabnya ke kiri atau ke kanan. Tetapi kalau ro ya, inhirabnya tarik ke dalam ya, gitu, tarik ke dalam. Fa ya, fa makhrajnya ada di asyafatain ya. Asyafatain yaitu dua bibir. Ujung lidah menyentuh gusi atas itu gimana Ustaz ya? Boleh ya, jadi tapi tidak sama dengan makhraj ta. Kalau ta kan pangkal gigi serinya tuh, di pangkal ujungnya tuh.
Kalau ro itu agak turun ya. Ro itu arl. Ya, jangan sama dengan huruf ta, dal dan to. Itu dipangkal gigi serinya. Kalau yang lam itu sejajar gigi seri, sejajar ya, bukan di pangkal gigi serinya, bukan. Ya, fa asyafatain ya, dua bibir, tetapi kaidahnya yaitu ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah ya. Alfa sana, ada tak marbuto ya, di sini ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini boleh berhenti, boleh lanjut ya. Tapi disarankan berhenti ya, Sana berarti berubah menjadi ha ya, menjadi ha, jangan tak. Ketika dia waqaf jangan alfa sanat, nggak boleh, tapi harus berubah menjadi ha. Alfa sana gitu ya. Lanjut. Wa karakternya di mana? Ada di 5 karakter ya. Al-jahr, tertahannya napas. Kemudian ar-rakhwah, mengalirnya suara. Kemudian al-istifal ya, lidahnya terdampar saja, tidak terangkat. Kemudian ada di al-infitah, yaitu terbuka. Kemudian ada di al-ismat, yaitu mudah, susah ya, dianggap huruf susah. Ya, al-jahr, jim ha ra, jahr, al-jahru ya. Kalau ditambah alif lam ma'rifat jadi al-jahru. Tapi kalau jahrun satu berarti ma'rifat sudah jelas ya, alif lam. Udah isim berarti itu. Sampai di mana tadi? Ibu Entin, Masya Allah, pertanyaan luar biasa, Masya Allah ya. Al-jahru yaitu tertahannya napas ya, tertahan napas. Jadi al-jahr itu lawannya al-hams ya. Al-hams itu mengalir napas, tapi al-jahr tertahan napas. Ya, wau nih. Kemudian ada di ar-rakhwa, mengalirnya suara. Kemudian ada di al-istifal ya, yaitu lidahnya terdampar saja. Kemudian ada di al-infitah ya, terbuka bukan tertutup. Kemudian ada di al-ismat ya, huruf-huruf susah ketika diusapkan ya, menurut ilmu tajwid. Gitu ya. Wa ma, secara hukum mad tabi'i mad asli mim fathah menghadapi alif ya, panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj, karena ini menghadapi huruf mad, berarti al-jaub di rongga mulut saja. Huwa sudah ya, ha sudah, waw sudah. Bimuzah ya, ba makhrajnya ada di asyafatain 2 bibir terkatup, ba ya. Kalau ba ab ya. Kemudian sifatnya asyidah ya, asyidah yaitu tertahannya suara aja. Kemudian sifat yang lainnya ada di qalqalah ya, mantul ya. Kalau ba aba mantul. Bisa qalqalah sugro atau qalqalah kubra. Bimuz za ya, asyidah ya. Ba ya bisa dari pertama bisa nih ya, karena mempunyai 5 karakter. Tapi yang sudah jelas ya ada di asyidah, ada di qalqalah. Tapi ba ini 5 karakter, 5 sifat. Al-jahr masuk ya, karena dia tertahannya napas ya. Kemudian asyidah ya, tertahannya suara. Kemudian ada di al-istifal ya, ada istifal, iya istifal, terdampar ya, lidahnya tidak terangkat ya. Kemudian ada di al-infitah ya, karena ba ini bukan huruf tertutup, terbuka, ba ya gitu ya. Kemudian ada di al-ismat. Jadi ada di al-idlaq ya. Idlaq huruf mudah. Ba ini huruf mudah ya. Ba huruf mudah. Jadi ada 5 karakter. Ada 5 karakter ya. Tapi yang sudah pasti, yang sudah jelas ya, asyidah, qalqalah gitu ya. Bimu ya. Bimuz za ya, zai ya.
Di mana zai? Makhrajnya ada di ujung lidah, ya, ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah. Zai, ya. Ya, bukan izlak tuh, hati-hati tuh. Idzal pakai dzal, izlak, ya. Asyiddah, qalqalah, betul. Ada 5 karakter. Ya, zai. Secara makhraj ada di mana zai? Ya, ada di ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Kemudian secara sifat zai ini ada di pertama di al-jahar, ya, al-jahar. Masuk nih 5 karakter nih, zai, ya. Kemudian ar-rakhwa, kemudian istifal, ya. Terima kasih Buntin, terima kasih, ya. Ya. Kemudian ada di al-infitah, ya. Kemudian ada di al-ismat, ya. 5 karakter zai. Zah sudah dibahas tadi, ya. Ada di makhrajnya ada di tengah tenggorokan, ya, sifatnya ada di al-hamas mengalir, ya. Zai sudah, sudah, ha, ya, hi, ini ada bimuzahzi, ya, di situ ada ha silah. Lihat silahnya menghadapi huruf apa? Huruf mim, bukan huruf alif, ya. Jadi silahnya silah pendek saja, ya, silah qasirah 2 harokat. Ya, silah qasirah yaitu 2 harokat saja. Bimuzahzihi, ya, 2 harokat. Kemudian disambung dengan mim. Minal, ya, di sini ada alif lam. Alif lam apa ini? Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab ini. Masya Allah, mengirim mawar merah. Ya. Oh, mau sholat? Silakan, ya. Terima kasih banyak, ya. Barakallahu fiik, ya. Silakan sholat dulu. Wajib, ya, sholat jangan sampai ditinggal. Belajar menuntut ilmu wajib, tetapi sholat lebih wajib, ya. Karena apa? Amal ibadah kita tanpa sholat sia-sia, ya. Sesungguhnya Allah akan memeriksa amal-amal hambanya yang pada hari kiamat, yaitu yang pertama sholatnya dulu, gitu. Yuk, silakan sholat dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Pik, ya. Ya, yang belum sholat ya sholat dulu, ya. Sholatnya harus lebih awal. Tadi saya di awal, ya, lebih awal. Karena saya akan tahsin, ya, habis zuhur langsung tahsin. Ya, silahkan yang mau sholat dulu. Jangan sampai ditinggal. Kita setting dulu, ya. Kita lanjut. Minal alif lam qamariyah, jelas, ya, alif lam ta'arif, ya, qamari, ya. Di sini ada alif fasl dan lamnya lam qamariyah, alif lam qamariyah. Minal, ya. Hati-hati tapi jangan sampai mantul. Ha besar ada di bawah, ya, ada di bawah tenggorokan. Ha besar itu ada di bawah tenggorokan. Ha. Kalau di tengah ha itu. Jangan tertukar. Ya, itu di suratul Fatihah, ya. Banyak, ya, kalau saya dengar banyak pakai ha. Ihdinas, nah itu salah, ya. Bawah, dan tidak boleh diputus karena al-hamas, sifatnya mengalir. Ihdinas sira, gitu. Ihdinas sira, enggak boleh. Ihdinas sira, ya, itu terputus, ya. Harus dihamaskan, harus dialirkan. Ya, ha itu ha besar adanya di bawah tenggorokan. Kemudian ha kecil ada di tengah-tengah tenggorokan, gitu, ya. Ya, Bapak Belang Putih, Masya Allah, ini enggak asli bukan nih namanya nih. Ya, maaf. Ya, kita mohon maaf, ya. Namanya nama kan orang tua kita yang buat, ya. Kalau orang-orang tua dulu, ya, namanya kan asal jadi karena sesuai dengan kondisi mungkin, ya. Kayak apa namanya, ya, banyak lah, bulan Agustus namanya Agus, gitu, ya. Tapi kalau zaman sekarang, ya, orang tuanya udah pada ngerti, ya. Tapi jangan mentang-mentang pakai bahasa Arab dinamain Abu Jahal, jangan. Harus yang baik-baik, yang diisbatkan kepada Nabi kita. Itu nama kucing, Masya Allah, nama kucing.
Asal nama kucing belang putih. Terima kasih Bapak belang putih. Ya, bercanda. Kucingnya bagus berarti itu, ya. Minal ihdinas siratal. Di sini ya. Di bawah ya haknya tuh, tapi haknya tidak boleh putus karena hamas dia. Ya, jadi ada di bawah tenggorokan. Jangan sampai ihdina. Kalau ihdina berarti di tengah-tengah tenggorokan, ya. Makhrajnya kalau pakai ihdina berarti salah, ya, secara makhraj. Hati-hati ya. Satu huruf merubah makna akan merubah sholat, ya. Satu huruf merubah makna akan membatalkan sholat gitu, Bapak ya. Ya, kita pelan-pelan ya. Enggak langsung harus betul, tidak. Jangan sampai nanti bacanya kurang bagus, sholatnya enggak. Sholat terus sambil belajar, ya. Ihdinas gitu ya. Ihdinas, si-nya harus tebal ya, karena pakai shod, jangan pakai sin. Enggak boleh ihdinas siro, jangan, itu pakai sin. Harus pakai shod. Ihdinas siro gitu ya. Begitu Bapak ya. Ya, sambil jalan. Minal ain ada di tengah-tengah tenggorokan ya, makhrajnya. Kemudian sifatnya ada di tawasud ya, tawasud antara asyidah tertahannya suara dan arohah mengalirnya suara, bainiyah di antara asyidah dan arohah ya. Ain itu ada di tengah-tengah ya. Minal ya. Hati-hati zal ya. Ini zal secara makhraj, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri ya. Bukan zal, hati-hati, bukan zal. Kalau zal dia pakai zai. Kalau zal enggak ada ya, hukumnya harus pakai zal. Ujung lidahnya menyentuh ujung gigi seri, keluarkan sedikit. Jangan za, awas. Karena sekarang banyak iza ya. Wala zolin pakainya pakai dal, wala zolin. Ya, atau zolim itu nggak boleh. Zolim itu pakai zod, pakai zo ya, nggak boleh pakai pakai sod. Siro ya, pakai sod. Sod kasrah gimana cara bacanya? Saya selalu dikoreksi ya. Harus ditebalkan dulu ya, karena isti'la ya, sod ini walaupun dia kasroh tetap dibacanya harus tebal. Si gitu ya, nggak boleh si tapi si gitu ya. Sodnya tebalkan dulu Pak ya, lidahnya diangkat kemudian tebal ke bawah, si gitu, jangan si. Kalau si nggak tebal ya, pakai sin ya. Ada ya, makhrajnya ada di alisan, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri. Kemudian secara makhraj, secara sifat ada di arkhah, mengalirnya suara ud gitu ya, mengalir suaranya ya. Ada ya, sini ada mad tabi'i ya, zal fathahnya menghadapi alif secara hukum. Pakai H besar ya, pakai H besar. Dina gitu. Jangan pakai H tapi pakai H besar di bawah tenggorokan. Kalau pakai tengah tenggorokan pakai H. Ya harus Begitu Pak. Ya, sambil jalan. Mad tabi'i, kemudian secara makhraj ini al-jaub ya, karena ada mad di depannya. Kemudian ba sudah. Ayyu'ammaru ya. Ayyu'ammaru ya, di sini ada nun sukun ya. Ada nun sukun ketemu huruf ya, kita flashback ke hukum nun sukun atau tanwin ya. Ketika ada nun sukun menghadapi huruf ya, bacanya idgham bigunnah. Idgham bigunnah ya, harus dilebur ke huruf ya. Nunnya dihilangkan, harus dilebur ke huruf ya idgham bigunnah, betul. Ya bigunnah ya. Dilebur ya. Bigunnah itu idgham itu melebur, bi itu dengan, gunnah itu dengung gitu. Jadi melebur dengan dengung huruf ya. Tahan 2 harokat. Am ya. Di sini ada tasjid ya, mim bertasjid, baca gunnah ditahan dulu 2 harokat.
ayyu'ammaru. Ya, di sini ada ra, fathah. Kemudian waqful aula, waqaf ya. Makanya harus dibaca tebal. Ro-nya baru tebal ya. Ya, betul. Ya, idgham bigunah kamil ya. Kamil sempurna. Baca tebal ya ro-nya. Kemudian lanjut wallahu ya. Di sini ada lam jalalah ya, sebelum lam jalalah ya dibaca tafhim betul. Sebelum lam jalalah harokatnya fathah, dibaca tafhim tebal. Kemudian lamnya mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat ya, fathahnya berdiri. Wallahu basir. Nah, ini ketemu Pak. Tadi yang pertanyaan ketika kasroh ya. Ini harus tebal Pak ya. Si, sad ya, nggak boleh si. Basi itu harus dibaca tebal. Mana alif lam samsiah ya? Ini tidak termasuk alif lam samsiah Pak. Ya, karena lam jalal Allah. Tapi ada sebagian sih alladzi juga disebut alif lam samsiah. Ya, di mana nyamannya ya, tapi saya tidak ya, bukan alif lam samsiah. Alif wasal saja ini. Ya, basi ya, sad harus ditebalkan, nggak boleh basi ya. Basi berarti pakai sin. Mad tabi'i betul. Basi mad tabi'i bacanya karena sad kasroh menghadapi ya sukun. Kemudian secara makhraj al-jauf ya, al-jauf ya. Al-jauf itu rongga mulut saja. Basirum, ro-nya ditebalkan dulu ya. Rum, jangan basirum ya. Harus ditebalkan dulu. Basirum bima ya gitu ya. Di sini ada tanwin ya, ketemu huruf ba. Betul iklam, betul iklam. Iklab ya harus ditahan 2 harokat. Jadi berubah menjadi asyafatain ya, asyafatain 2 bibir. Basirum gitu. Mingkem bibirnya ya. Terima kasih Ibu Wiwin ya telah mengirim bunga. Ya, silahkan yang lain kalau mau mengirim gift ya, jangan malu-malu ya. Basirum iklab ditahan 2 harokat. Kemudian ba-nya dihidupkan ya, asyafatainya dihidupkan. Basirum bima, jangan bima. Ya, hati-hati jangan bima. Kita kontrol. Coba bima. Nah, itu masuk hidung. Al-jawabnya nggak dapet. Ya, kalau masuk hidung. Harus bima ya, lepas di mulut. Bima tuh ya, nggak masuk hidung. Al-jawab ya, makhrajnya. Bima ya. Di sini ada ain, awas. Ain di mana makhrajnya ain? Ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Ya, jangan tertukar dengan alif ya, jangan tertukar, jangan iya. Ya, harus dilatih ya, ain. Ketika disukunkan jadi ya gitu, ya. Di tengah-tengah tenggorokan. Mad tabi'i betul. Kemudian makhrajnya di sini al-jaub Bu, ya al-jaub. Karena dia pakai mad ya, mad tabi'i mim menghadapi alif, menghadapi huruf mad ya. Huruf mad itu pasti al-jaub ya, di rongga mulut saja, tidak boleh masuk ke hidung ya. Bima itu masuk hidung, harus bima lepas di mulut saja ya. Al-jaub. Ya, ain tengah-tengah tenggorokan makhrajnya. Kemudian sifatnya ada di tawasud antara asyidah ya, tertahannya suara, dan arkhah mengalirnya suara di tengah-tengah. Baini ya. Bima gitu ya. Bima, jangan bima ya gitu ya. Bima. Tapi banyak yang membacanya seperti itu. Bima gitu ya. Al-jawabnya nggak dapat. Bima ya malun. Sama dengan ini. Lu ya, pertama lu masuk ke al-jawab dulu ya, al-jawab rongga mulut dulu, tidak masuk ke hidung ya, hati-hati. Kemudian ketika sampai nun baru masuk al-khesu, masuk rongga hidung. Ya malun baru ke hidung ya.
Ya, alhamdulillah ya. Sini ada mad arid disukun ya. Panjangnya 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Boleh pilih salah satu, tapi konsisten ya dalam satu surah Al-Baqarah. Contoh nih pakai yang 4 aja 4 gitu ya. Atau pakai yang 2 aja 2 gitu. Jangan dicampur aduk ya. Harus sama adil ya. Arid disukun 4 4 6 6. Ya, saya dari awal pakai yang 6 dulu. Ya amalun. Ya. Mad arid disukun. Masya Allah, baru saja mengikuti. Udah tamat ya. Mohon maaf yang baru bergabung ya. Dari setengah 1 tadi ya, dari setengah 1 nih baru masuk. Mohon maaf ya karena sudah selesai nih tahsinnya. Insya Allah besok pada duhur ya. Sholat lebih awal. Nanti setelah sholat langsung kita tahsin ya. 1 jam saja ya, 1 jam saja. Takutnya lama-lama pada jenuh gitu kan ya. Ya, terima kasih ya Allah karim. Barakallahu fikum ya. Terima kasih sampai di sini dulu ya. Sadaqallahul adzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.